tahapannya adalah menyampaikan materi yang didapat dari pelatihan saya. Itu merupakan suatu tahapan. Salawat serta salam semoga dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tamu dan pemimpin serta kepada tes selanjutnya. Mudah-mudahan semua kita merasa bahagia dengan baik. Amin. Seperti yang disampaikan, itu dalam rangka pembahasan Bapak dan Ibu untuk senantiasa mengikutinya, karena pembahasan ini merupakan program yang harus disampaikan. Begitu juga itu sebagai bekal kita di dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Ini juga merupakan sebuah gambaran buat ibu bapak guru yang lain yang nantinya dari CDP itu kan banyak tantangannya untuk berkarir, untuk mencapai TPD dan pada akhirnya menuju kepada kita mendapat sertifikasi itu dari CDP nanti akan lebih mudah ada prioritas dan bersyukur kita semua di sini ada salah satu guru kita sudah mencapai tahapan sekarang pembahasan ini dari CDP tahapan ke-10 ya Pak. Kemudian saya juga pernah mengikuti juga dari sekolah-sekolah orang lain Bapak Karya intinya dari Budia, Pak Polri dan alhamdulillah sekarang Pandangan. Semoga perjalanannya lancar dan pembahasan juga bermanfaat buat kita semua. Amin. Demikian saja sambutan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dari keterangannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dilanjut oleh Pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Departemen yang telah mengizinkan saya untuk mengadakan kegiatan ini dan juga kepada rekan-rekan guru yang bisa hadir memenuhi undangan untuk mengikuti kegiatan pembahasan diseminasi program pendidikan guru ini. Namun sebelum kita masuk ke paparan, mungkin terlebih dahulu saya akan sedikit istilahnya di sini kita bukan untuk saling menggurui, ya, bukan untuk seolah-olah saya yang lebih tahu, bukan seperti itu. Jadi kita di sini untuk saling sharing, berbagi, diskusi terkait apa-apa yang saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak ini, seperti itu. Jadi share lah itu Bapak, jadi di sini kita sharing saja, yang mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan nanti terkait materi-materi yang ada pada program pendidikan guru penggerak ini bisa bermanfaat, khususnya untuk kemajuan pendidikan di lingkungan SD Negeri 3 Bandar ini. Seperti itu. Perlu Bapak Ibu ketahui juga, program pendidikan guru penggerak ini yang sedang saya lalui itu sudah memasuki bulan ketiga mungkin.
sekitar pertama dimulai itu pada bulan Maret pas bulan puasa, ada sekitar 2,5 bulan sekarang yang sedang menuju. Dan insya Allah untuk tanggal 8 Juni bulan depan insya Allah akan diadakan lokakarya yang kedua. Dari keseluruhan pendidikan ini, konten isinya itu terdiri dari 10 modul yang terbagi dalam 3 paket modul. Pertama modul 1, modul 2, dan modul 3. Nah, mungkin awal pertama itu modul 1 tentang paradigma pendidikan filosofi di Jawa Utara, kemudian modul 2-nya pengembangan diri dan pengembangan orang lain, yang ketiga visi guru penggerak, dan yang terakhir yang untuk paket modul 1 ini yaitu budaya positif. Tuh, jadi ada 3 paket modul 1, 2, 1, 3, dan 1, 4. Kemudian nanti ada lagi modul 2-nya tentang pembelajaran, kemudian ada lagi tentang coaching, supervisi akademik, sampai pada yang terakhir modul itu manajemen kepemimpinan pengembangan sekolah dan asesmen sekolah. Nah, kenapa harus diadakan kegiatan seperti ini? Jadi ada misalkan bertaraf atau malas ada kegiatan seperti ini, kenapa harus didefinisikan seperti itu? Jadi pada dasarnya apa yang didapatkan pada kegiatan pendidikan guru penggerak ini, terutama terkait modul-modulnya, sasaran yang paling utama itu adalah dibebaskan di lingkungan kerjanya, baik itu untuk murid-muridnya ataupun semua warga yang dari sekolah, guru, kepala sekolah, dan lainnya. Yang mana dengan adanya program penggerak ini diharapkan bisa merubah paradigma pendidikan ke arah yang lebih baik lagi. Namun bukan berarti pendidikan kita itu tidak baik, ya, bukan seperti itu. Bukan berarti dengan pendidikan yang sedang kita laksanakan itu belum baik, bukan. Jadi di sini itu ada, kalau di modul 1 ada filosofi pendidikan, yang mana bagaimana kita seorang pendidik, seorang guru itu cara untuk mendidik, menuntut, menyampaikan materi itu seperti apa. Nah, salah satu sasarannya adalah untuk bisa memajukan pendidikan di lingkungan di kerjaan seperti itu. Makanya untuk modul yang sekarang yaitu modul 1.4 diharuskan adanya pengibasan kepada warga rekan-rekan guru di lingkungan sekolah di sini. Makanya Bapak saya meminta izin kepada Bapak Kepala untuk mengadakan kegiatan seperti ini. Apa yang akan dibahas dalam modul 1.4 atau pada pengibasan diseminasi kali ini? Itu modul 1.4 itu membahas budaya positif. Apa itu budaya positif? Yang seperti apa budaya positif? Untuk tampilannya kelihatan? Maaf, untuk budaya positif. Nah, nanti kita akan sama-sama sharing apa itu budaya positif, apa itu, bagaimana cara penerapannya, bagaimana aplikasi di sekolah, bagaimana kita, termasuk di dalam budaya positif ini adalah bagaimana kita menangani perbuatan-perbuatan yang memang cenderung mengarah ke arah yang negatif seperti itu. Bagaimana kita menangani masalah-masalah siswa yang ada di sekolah kita, baik itu misalkan kehadirannya, ataupun tingkah lakunya, ataupun motivasi belajarnya. Izin Bapak Ibu untuk berdiri. Di sini di dalam konsep inti budaya positif itu terdapat beberapa sub materi, sub pembahasan. Yang pertama ada paradigma teori,
paradigma teori kontrol, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebijakan, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, segitiga posisi kontrol dulu, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kebetulan untuk materi ini saya sudah share ke grup, bisa sambil dilihat. Apabila di depan di sini kurang jelas, bisa sambil dibuka PDF-nya, PowerPoint-nya bisa sama dari apa yang saya tampilkan di sini dengan yang itu saya share ke Bapak dan Ibu. Oke, kita mulai saja pembahasan bagaimana cara menerapkan budaya positif itu, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menerapkan budaya positif itu sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Kita mulai dari yang pertama, paradigma teori kontrol. Paradigma teori kontrol. Dalam stimulus kontrol, seolah-olah orang lain dapat kita kontrol. Ini paradigma. Stimulus kontrol seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, dapat kita merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol itu, apa yang diungkapkan dalam stimulus kontrol itu sangat berbeda. Pada kenyataannya, suatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan. Seperti itu. Karena yang dapat mengontrol adalah diri sendiri, bukan orang lain. Mungkin kita berpendapat kita bisa mengendalikan seseorang, yang bisa kita istilahnya kendalikan. Pada dasarnya itu tidak seperti itu. Yang mengendalikan kita itu adalah diri kita sendiri. Ini adalah paradigma teori kontrol. Seperti yang ini, Bapak Ibu mohon dulu untuk berdampingan. Yang belum berdampingan, nanti kita akan mensimulasikan bagaimana antara teori kontrol dengan stimulus kontrol itu. Maaf, ibarat seperti ini. Coba Bapak Ibu kepalkan tangan kanan Bapak Ibu dua-dua yang secara bersamaan. Dua. Nanti misalkan Bapak kepala sebagai orang satu, Pak Adam sebagai orang kedua, sama ya, bisa saja diatur saja. Jadi untuk orang pertama, bayangkan dalam benak kita itu kita sedang mengepal sesuatu yang berharga, baik itu uang, berlian, ataupun apa yang nilainya sangat-sangat berharga, baik secara materi ataupun misalkan bentuknya. Nah, untuk orang yang kedua, Pak Adam, nah Bapak berusaha untuk merebut apa yang ada di genggaman dengan orang tersatu. Jadi Bapak seolah-olah mencoba untuk merebut ini, tetapi tidak boleh menggunakan fisik. Jadi seolah Bapak itu boleh dengan cara membujuk, boleh dengan cara membentak, boleh dengan cara merayu, dengan cara apapun untuk agar si tangan yang ada di orang pertama itu bisa dibuka. Nah itu, ini adalah bagaimana kita membedakan antara stimulus kontrol dengan teori kontrol. Nah, coba kita praktekkan bersama-sama ini sekitar 5 menit, silakan. Dikepalkan untuk orang yang pertama, kepalkan dulu tangannya, kemudian di dalam benak kita sedang menggenggam berlian, sedang menggenggam emas harganya, dan orang kedua tahu saya ini itu, dan dia itu bisa kita kendalikan agar kita bisa mengambil itu. Silakan, coba bisa dipraktekkan. Dirayu, coba dirayu, atau bisa saja dengan kata-kata yang merayu, ataupun dengan memecah, mengancam, boleh. Jadi seolah kita ini ibaratnya seolah-olah Bapak Ibu itu punya harga. Si Bapak yang seorang yang pertama yang
ada di ada nyetek Pak. Ya, tuh. Nah, itulah. Itu hanya sekedar contoh kecil. Karena tadi kan yang bisa mengendalikan kita itu adalah diri kita sendiri. Adapun orang pertama membuka apa yang ada di genggaman kita itu bukan karena kehendak dari orang yang tua, tapi dari pikiran sendiri, dari orang dari kita saja. Bukan berarti si orang itu bisa saya kendalikan, akhirnya dibuka seperti itu. Jadi antara stimulus kontrol dengan teori kontrol itu sangat bertolak belakang. Dari stimulus kita bisa mengendalikan orang lain, bisa mengendalikan dia, dan pada dasarnya dalam teori kontrol itu sangat berbeda. Contoh sederhananya. Ini contoh-contoh yang tadi merubah paradigma stimulus kontrol ke dalam teori kontrol. Ada dua, stimulus respon yang tadi itu atau stimulus kontrol, teori kontrolnya. Realita atau kebutuhan kita sama. Saya dengan Otong sama kebutuhannya, saya dengan Pak Dadan sama dengan Pak Adam, sama dengan Bapak Kepala, sama dengan Bu Aisyah, sama dengan Bu Aisyah, sama dengan Bu Dewi, sama dengan Bu ini sama. Pemikiran pertamanya sama, saya juga keperluannya dengan itu dalam stimulus respon. Tapi pada kenyataannya dalam teori kontrolnya itu realita kebutuhan kita berbeda. Seperti itu. Antara satu dengan yang lainnya berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, stimulus responnya. Kemudian dalam teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misal kita sedang menafsirkan sesuatu, antara saya mungkin dengan Pak Otong, kalau misalkan saya berpikiran sama dengan penilaiannya dengan Pak Otong secara stimulus responnya, padahal dari teori kontrolnya itu akan berbeda. Jika saya berpendapat A, Pak Otong juga berpendapat B, itu caranya. Yang selanjutnya kita mencoba membuat orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang tadi itu silakan buka, coba buka. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, padahal berbeda dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini stimulus responnya. Semua perilaku memiliki tujuan. Yang ini tadikan kita memandang orang itu berbeda. Kalau kita dalam stimulus responnya, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Oh, si anak selalu salah terus ini mah. Itu perilaku yang dilakukan anak itu salah. Misalkan anak kesiangan, misalkan ada anak tidak mengerjakan tugas, salah itu kesalahan. Padahal semua tugas perilaku itu ada tujuannya. Nah, ini pentingnya kita mengetahui bagaimana penerapan budaya positif itu untuk mencari ke sini salah satunya. Tujuannya apa? Kok dia berlaku seperti itu? Tujuannya apa? Kenapa dia melakukan perbuatan itu? Jadi ada tujuan-tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Nah, di dalam stimulus kontrol itu model berpikir menang. Ini kalau dalam perlombaan kita berdarah dengan angin, misalkan seperti ikutan. Nah, yang sebenarnya itu kita harus menang. Memang secara kejuaraan kalah, tapi mungkin ada hal lain yang kita bisa menangkan. Tadinya yang kita tidak berani untuk tampil mengikuti kegiatan tersebut, akhirnya kita bisa. Nah, itu kesana. Jadi selalu hal-hal yang positif. Itu adalah merubah paradigma stimulus respon atau stimulus kontrol dengan teori kontrol. Yang selanjutnya yaitu disiplin positif.
Disiplin adalah belajar yang berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yaitu disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab berdasarkan nilai yang diyakininya. Mungkin kalau mendengar kata disiplin kita sudah bukan hal yang baru lagi. Disiplin itu bahkan sejak dari zaman SD kita sekolah juga sudah mendengar apa itu kata disiplin, seperti apa gambarannya disiplin itu. Disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin yaitu disiplina, yaitu disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab berdasarkan nilai yang diyakininya. Kita sebagai guru di dalam lingkungan sekolah itu harus bisa menuntun agar terciptanya disiplin positif dalam diri setiap murid melalui faktor intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Jadi kaitannya tadi kita tugas utama kita sebagai guru itu sebagai pendidik adalah menuntun kodrat anak sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam ataupun kodrat Tuhan. Kalau diibaratkan jadi seperti ini, guru itu ibaratnya seorang petani jagung, petani buah-buahan, petani padi, dan anak itu kita ibaratkan sebagai benih. Benihnya anak itu. Nah, benih itu kan tidak selalu benih yang kualitas tinggi. Ada yang mungkin kisut, petot kecil dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita tahu kodrat kita sebagai pendidik, apa yang kita tanam, misal kita tanam jagung dengan kualitas benih yang jelek, kalau kita perlakukan si jagung itu ditanam yang bagus sesuai pH-nya dan lain sebagainya, kemudian disirami, kemudian dikasih pupuk, nanti si benih itu akan tumbuh dan bisa menghasilkan jagung-jagung padi-padi yang bisa bermanfaat. Nah, seperti itu. Nah, kaitannya juga dengan proses kita mendisiplinkan atau menerapkan budaya positif. Sebagai pendidik kita harus bisa menuntun agar terciptanya disiplin positif dari dalam diri setiap murid melalui faktor intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Nah, itu jadi bagaimana kita bisa menanamkan kedisiplinan yang tumbuh dari diri siswa, diri murid sendiri, tanpa adanya motivasi lain seperti hukuman dan juga ingin mendapatkan hadiah. Itu untuk disiplin positif secara umum. Jadi kemudian nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang sudah disepakati bersama tanpa adanya unsur syarat sebagai fondasi perilaku dalam menjalankan hidup dan kehidupannya. Ini mungkin kita sudah mengetahuinya, misalkan nilai kasih sayang, nilai kekeluargaan, nilai sosial, nilai kemanusiaan, dan lain sebagainya. Jadi di dalam budaya positif itu terdapat nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan bagi para siswa. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang sudah disepakati bersama tanpa adanya unsur syarat sebagai fondasi perilaku dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini. Yang perlu ditekankan itu adalah tanpa adanya unsur syarat. Ini mungkin kaitannya dengan perbedaan kita, perbedaan murid yang ada di sekolah kita. Nilai yang kita tanamkan itu tanpa adanya unsur syarat sebagai fondasinya. Apa saja nilai-nilai kebajikannya nanti akan kita bahas lagi.
selanjutnya. Masih tentang nilai-nilai kebajikan, penerapan nilai-nilai kebajikan di sekolah. Dulu mungkin kurikulum itu tiap tahun tiap periodenya ada beberapa, mulai dari KSP, kemudian Utila, dan sampai sekarang kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka ada yang namanya profil pelajar Pancasila atau P5 atau P3, profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu adalah sebenarnya penanaman atau pengambilan dari nilai-nilai kebajikan itu, nilai yang tadi, nilai-nilai kebajikan yang tadi. Profil pelajar Pancasila sebagaimana kita ketahui terdiri dari yang pertama, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu poin yang pertama, nilai yang pertama. Kemudian berkebinekaan global. Selanjutnya bergotong royong. Terus mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, ini profil pelajar Pancasila ini adalah penjabaran dari nilai-nilai kebajikan dalam dunia pendidikan. Penerapannya adalah dunia pendidikan di sekolah. Ini sangat, jadi apa yang digagas oleh pemerintah mungkin yang menyusun kurikulum jauh lebih mengetahui daripada kita. Gitu. Di sini harus ada profil pelajar Pancasila. Terus oh iya, untuk membangun budaya positif di sekolah itu kan kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu ada di dalam, kalau di sekolah, kalau dalam proses pembelajaran ada dalam profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini sangat kompleks, mencakup semua karakteristik siswa yang dikemas dalam tadi profil pelajar Pancasila. Ini untuk penerapan nilai-nilai kebijakan di sekolah. Sebelum dilanjut, mungkin ada yang kurang dibahas, atau nanti saja sesi pertanyaannya di akhir mungkin seri ini ada sedikit penambahan dari disiplin positif yang tadi bisa kita tambah, yaitu keharusan kita ikhlas dan rela. Oh iya, oke, terima kasih. Itu masuk ke dalam tadi nilai-nilai kebijakan. Ya, ikhlas dan rela. Di sini mungkin tadi ke sini kaitannya masuk ke sini. Nah, ini beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini salah satu wujud kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah tadi ikhlas dan rela. Ya, terima kasih Pak masukannya. Berlanjut ke sub materi yang selanjutnya, yaitu tadi dari selain kebutuhan nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, baik jasmani maupun rohaninya, dan segala tindakan yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya itu. Tadi kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia, baik secara jasmaninya, fisik kita ataupun rohaninya, dan tindakan yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan itu. Tindakannya apa? Kita tahu kebutuhan kita itu yang berkaitan dengan jasmani, misalkan sehat, kita butuh kesehatan fisik, kita harus sehat, dan tindakannya mungkin harus berolahraga, makan yang bergizi seimbang. Itu kebutuhan dasar manusia
kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup. Dua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Yang ketiga, kebutuhan yang terakhir, yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Itu ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup itu apa saja, mencakup apa saja. Kebutuhan bertahan hidup itu menyangkut pada pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Cuma ya itu kalau kita misalkan survival, bertahan hidup survival, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Makanan, rumah, kesehatan, keselamatan, rasa keselamatan itu maksudnya adalah kebutuhan bertahan hidup. Kalau kita bersama berangkat bekerja, terus ada alhamdulillah kita mungkin tidak pernah ada kejadian-kejadian seperti yang di daerah-daerah lain, ada begal dan lain sebagainya. Itu di sini alhamdulillah ada keamanan dalam kebutuhan bertahan hidup, mungkin juga bagus di wilayah kita. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Itu mencakup rasa dihargai, rasa diterima, berbagi dan berbudi. Ini kebutuhan yang mencakup ke dalam kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa ingin dihargai, ingin diterima, berbagi, peduli, itu ke dalam kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, dari 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan akan penguasaan. Ini mungkin kalau di lingkungan pendidikan di sekolah itu mencakup harga diri, berprestasi, saya bisa, saya mampu, saya bisa. Itu kebutuhan. Ada satu hal baru, ada sesuatu hal yang belum pernah kita coba, kita butuh, kita tahu penguasaan itu adalah kebutuhan kita. Saya bisa, saya ingin mengetahui, bisa berprestasi, ya seperti itu, harga diri dan sebagainya. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Di dalamnya ada mandiri. Kita itu bisa sendiri. Siswa belajar selain bisa dengan bimbingan kita, dengan tuntunan kita, bisa juga belajar mandiri. Bisa juga menentukannya dengan berkelompok. Kemudian ada eksplorasi, menggali. Ini masuk ke dalam kebebasan. Misalkan ada hal baru, ada kejadian apa misalnya yang contoh kejadian bencana alam atau kejadian lainnya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah ini diekspor. Oh kenapa gunung bisa meletus, gunung bisa terjadi banjir, bisa jadi tanah longsor, kenapa misalkan air bisa memupuk, kenapa bensin bisa habis apabila diudarakan. Nah ini kebutuhan akan kebebasan. Bebas dia mengeksplor, menggali tanpa adanya tekanan dari kita. Misalkan anak siswa ingin mengeksplor, kita tidak bolehkan, itu suatu hal yang harus kita hindari. Tanpa tekanan, nah, itu bukan tanpa tekanan ya, salah. Tanpa tekanan, jadi kaitannya dalam mengeksplor sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang bermanfaat, jadi tanpa tekanan dari orang lain. Ini akan kebebasan, bebas. Kita sebagai guru
ataupun juga murid-murid kita. Yang terakhir dari 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan. Ini mencakup bermain, hobi, nonton dan lain sebagainya. Ini kalau untuk kesenangan. Jadi selain tadi kita itu ingin dihargai, ingin mandiri, berprestasi, membutuhkan dan kawan-kawan. Jadi kebutuhan kita yang termasuk ke dalam 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah salah satunya akan kesenangan, bermain, hobi, ya, nonton, rekreasi, musik, olahraga. Nah, bisa. Berarti Pak, kalau senang kepuasan itu termasuk kesenangan ya. Kalau udah senang berarti ada simbol kepuasan. Ya, ya untuk kesenangan, ya untuk kesenangan. Jadi ya, jadi untuk kebutuhan kesenangan itu mungkin yang lebih disebutkan adalah spiritualnya, kepuasannya. Ya. Itu mungkin untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelum dilanjut ke materi selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia, mungkin agar membuat suasana mengecek fokus, mungkin kebetulan sudah jam 11, sedikit ice breaking dulu ya Bapak Ibu agar merefresh lagi otak kita agar bisa menerima apa yang ada di dalam materi budaya positif itu ya. Bentar ya Bapak Ibu, mohon berdiri dulu. Ya, agar segar kembali pikiran kita kembali. Kita ada yang namanya ice breaking. Ini bisa diterapkan juga di dalam pembelajaran di kelas. Ini ice breakingnya kita akan bermain grup untuk mengecek konsentrasi kita. Ya, nah Bapak Ibu nanti lakukan apa yang saya ucapkan. Ya, jadi lakukan apa yang saya ucapkan. Contoh dulu. Jadi dulunya lakukan apa yang saya ucapkan. Ya. Contoh ya. Pegang hidung, pegang telinga, pegang dagu, kepalkan tangan. Nah seperti itu ya. Jadi kita cek fokus kita, ya indera-indera kita tadi. Jadi clue-nya sekali lagi lakukan apa yang saya ucapkan. Ya, siap? Pegang mata, pegang hidung, pegang telinga, pegang mulut, pegang hidung, pegang telinga, jawab. Dengar ya, cukup lah. Itu hanya untuk sekedar membuat. Jadi alhamdulillah konsentrasi Bapak Ibu masih fokus jadi ya. Jadi apa yang jadi bisa antara clue yang saya beritahukan bisa dilakukan. Itu terima kasih. Itu hanya sekedar ya apa yang istilahnya. Yang selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Tadi kalau melihat itu kaitan dari sini ada disiplin itu. Nah ini melalui faktor instinktif dari dirinya sendiri. Nah, itu kan motivasi atau keinginan perilaku manusia itu didasari oleh 2 motivasi. Yang pertama motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu berakar dari kesadaran diri untuk melakukan perilaku baik sesuai norma yang berlaku. Berakar dari kesadaran diri untuk melaksanakan perilaku baik sesuai norma yang berlaku. Oh iya, tahu, oh iya benar.
itu norma yang misalkan untuk orang yaitu norma agama kita tahu itu adalah perbuatan baik, bukan pula dari motivasi intrinsik. Motivasi eksternal untuk menghindari hukuman untuk mendapatkan penghargaan. Nah, beda. Kalau yang motivasi intrinsik itu muncul dari diri sendirinya, dari dalam dirinya, ketika berkesadaran akan perbuatan baik sesuai dengan apa yang berlaku. Nah, sedangkan motivasi ekstrinsiknya itu untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan penghargaan. Misalkan anak-anak mau berangkat, mau masuk kelas tepat waktu itu karena takut akan dihukum. Misalkan anak-anak mau mengerjakan PR karena takut akan dihukum, dimarahi. Terus anak-anak ingin bisa menjadi juara itu karena ingin mendapatkan penghargaan, mendapatkan hadiah. Nah, itu adalah contoh-contoh motivasi ekstrinsik. Jadi yang berat, dan ada faktor dari luar yang memotivasi keinginan dia itu tadi hukuman, untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan penghargaan. Kalau itu motivasi ekstrinsik, yang mana yang harus kita pakai di depannya? Apakah kita temukan motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik? Dua di perilaku manusia. Yang ketiga, yang selanjutnya tidak hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada mungkin yang sedang mengenal restitusi. Kalau Bapak Ibu pernah membuka PMM, di dalam PMM juga ada materi ini, hukuman, restitusi dan konsekuensi. Karena apa yang disampaikan dalam pendidikan guru penggerak, modul-modulnya itu ada kaitannya dengan apa yang ada di PMM. Sedikit banyaknya mengambil apa yang ada kesamaan antara yang modul topik-topik belajar mandiri di PMM dengan yang di modul-modul pendidikan guru penggerak ini. Hukuman itu tidak terencana, tidak ada komitmen, bersifat satu arah, dan menyangkut bisa saja dalam fisik ataupun psikis. Misal, contoh seorang guru sedang mengajar, terus ada siswa yang boleh lebih belajar tentang tidur atau dan sebagainya. Hai, kamu kenapa tidur? Ayo lari 5 keliling. Nah, itu dia tidak, itu termasuk ke dalam hukuman. Jadi tidak terencana. Karena tidak kan kita menuju aja dengan rencana tertolak. Kayak mau siswa yang tidak mengerjakan tugas, saya mau dihukum mengelilingi lama, tidak seperti itu. Ya, tidak ada rencana. Tapi Pak, kadang ada juga hukuman yang sudah direncanakan. Itu kaitannya dengan tindakan-tindakan seperti apa, pidana. Kalau yang di dalam saat di sekolah, ada di sekolah masuk jam itu bukan ke dalam penjara. Nanti kita bahas masuknya kemana, itu apa-apa itu. Tidak ada komitmen. Sini, hari lari Pak, tidak tunduk, tidak begadang hari, kalau tidak mau lari, itu bersifat satu arah, jadi hanya dari dia saja, tanpa memperhatikan pembelaannya, tidak menstabilkan identitasnya, seperti apa dia melakukan seperti itu. Ini kaitannya dengan fisik atau psikis. Konsekuensi itu bersifat terencana, ada kesepakatan awal, murid dilibatkan, guru selalu memantau. Yang ini misalkan begini, kita dalam mengajar jam 7.30, kita sudah tadi sepakat dengan anak-anak, kalau saat anak-anak yang telat 5 menit, nanti kamu istirahatnya dikurangi 5 menit. Nah, itu konsekuensinya seperti itu. Jadi ada rencana, ada kesepakatan awal, murid
dilibatkan, guru selalu memantau. Oh iya Bu, Pak, saya telat 15 menit, jadi nanti istirahatnya saya juga diambil 15 menit karena tadi manfaatnya masuk 15 menit. Seperti itu. Itu untuk konsekuensi. Sekarang restitusi. Restitusi itu sifatnya untuk memperbaiki kesalahan siswa, kesalahan murid. Restitusi itu juga dilakukan dengan proses kolaborasi dengan guru untuk memperoleh kesadaran. Jadi, kalau hukuman itu tidak terencana, tidak ada komitmen dan bersifat psikis, satu arah, konsekuensi, terencana dan kesepakatan. Nah, kalau yang namanya restitusi itu adalah sifatnya untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi dengan guru untuk memperoleh kesadaran. Misal ada siswa yang selalu bolos, jarang masuk sekolah. Nah, kita akan mencarinya dengan restitusi. Bagaimana cara untuk memperbaiki perilaku siswa itu? Bagaimana proses kolaborasi kita antara anak dan guru dalam memperbaiki masalahnya? Itu yang namanya restitusi. Selanjutnya, siswa dan hasilnya di dampaknya. Walaupun misalnya kita sedang memposisikan sebagai penghukum, pada saat kita memberi hukuman, si anak itu menurut kepada kita. Tapi dampaknya, efeknya bagi siswa ini tadi, siswa itu akan memberontak, akan menyalahkan orang lain, karena siswa tidak enak, tidak menerima karena dihukum, terus mau meluapkan amarahnya, tidak berani pada gurunya, bisa saja jadi ke orang lainnya ataupun ke keluarganya. Dan itu untuk posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru melaksanakan tindakan lebih lembut. Walaupun begitu, kata-kata yang diucapkannya akan menjadikan siswanya tidak nyaman dan merasa bersalah, merasa dirinya rendah, tidak berguna dan tidak berharga. Nah ini, dan seperti apa kalau kita memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah? Nanti ada contoh-contohnya. Seperti apa kita kalau sebagai penghukum, seperti apa kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah. Nah ini yang lebih jelas. Saat kita berada pada posisi pembuat rasa bersalah, yang akan kita lakukan itu adalah menggunakan kata-kata atau ucapan yang menjadikan siswanya merasa tidak nyaman, merasa bersalah, merasa tidak berguna. Jadi kamu kalau bapak capek seperti itu misalkan, jadi si siswa itu seolah-olah nakal. Jadi si bapak dihukum, si bapak itu kesalahan, si bapak dipersalahkan itu karena kesalahan kita, seperti itu. Yang ketiga, posisi teman. Pada posisi kontrol guru sebagai teman, itu guru mengambil posisi sebagai orang dekat dengan siswa, humoris, ramah, suka bercanda, dan tidak menampung dan bisa menampung keluh kesah anak. Misalkan anak-anak yang curhat. Nah ini mungkin untuk tingkatan SD, anak-anaknya paling individual lah yang suka-suka curhat ke gurunya, ke wali kelasnya. Tapi kalau untuk SMP, SMA akan lebih banyak lagi karena mungkin sudah faktor kedewasanya sudah lebih dewasa seperti itu. Dalam posisi ini anak akan merasa nyaman, enak si anak teh. Nah, habis sering si Warma karena seperti salam ya keluh kesah bisa menampung keluh kesah kita, nyaman apa yang sedang dialaminya baik di lingkungan sekolah atau di lingkungan keluarga bisa dicurahkan ke dia. Namun, dalam posisi ini anak-anak akan merasa nyaman, tetapi tidak prosedural. Dalam hal proses pembimbingan terkadang anak akan lupa diri dan menganggap biasa terhadap gurunya. Nah ini dampaknya jika kita memposisikan kita sebagai teman. Iya, si anak itu akan lebih
lebih dekat dengan kita. Ya, si anak itu akan lebih terbuka dengan kita, akan tahu apa yang sedang dilakukan anak itu, terutama apabila ada masalah. Cuma kedepannya bisa menumbuhkan si anak tersebut berupa diri dan menambah kita biasa terhadap gurunya. Ada masalah bapak anu dan sekolah. Jadi misalkan apabila mungkin bertemu di jalan juga, misalkan hebat ke rumah karena merasa dia sudah nyaman, dia sudah dekat dengan si gurunya, seperti itu. Ya, selanjutnya posisi guru sebagai pemantau. Pada posisi ini, guru melaksanakan tindakan lebih lembut. Walau begitu, kata-kata yang diucapkannya akan menjadikan siswa tidak nyaman dan merasa bersalah, merasa rendah diri dan tidak berguna. Nah, ini hampir sama dengan yang membuat merasa bersalah, dan juga di sini ada untuk pemantau itu. Jadi guru itu selain tadi membuat yang akhirnya mengarahkan pembuat merasa bersalah, jadi si guru itu akan berpacu pada aturan yang telah disepakati. Misal hari Rabu kita itu harus memakai baju batik. Nah, kalau kita memposisikan posisi sebagai pemantau, ada anak ataupun tidak sesuai, kan kamu tahu aturannya seperti ini. Nah, jadi kaitannya pada aturan untuk posisi sebagai pemantau, selain tadi mengarahkan ke arah membuat rasa bersalah. Yang terakhir yaitu adalah posisi manajer. Guru di posisi manajer memberikan arahan, bimbingan dan dukungan kepada siswa untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, juga memberikan arahan untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Nah, ini di sini ini posisi manajer. Jadi di sini guru itu bisa membimbing apabila misalkan perlu bimbingan untuk anaknya, mendukung apabila ada siswa itu dalam keadaan down ataupun ada yang ingin siswa kerjakan, dukungan, kita beri dukungan baik itu secara moral ataupun spiritualnya dan lain sebagainya, dukungannya kepada siswa sehingga siswa itu bisa mempertanggungjawabkan tindakannya. Bisa siswa melakukan kesalahan, kita memposisikan diri sebagai manajer, kita kasih tahu kepada dia bahwa apa yang dilakukan itu bisa, kalau perbuatan salah, kalau perbuatan baik. Nah, kita kasih penjelasan kepada dia, kalau kita misalnya sudah melakukan kesalahan, jangan sampai terulang kembali kesalahan tersebut. Seolah-olah jangan terus karena uang yang sama, seperti itu. Yang akhirnya menimbulkan kesadaran dan bisa mempertanggungjawabkan setiap tindakan, juga memberikan arahan untuk menemukan solusi dari suatu permasalahannya. Jadi kalau posisi manajer, ada siswa yang salah, solusinya itu bukan dikasih tahu dari kita. Misal Pak Dadang, contohnya misalkan ada siswa yang bercerita dengan Pak Dadang dan dia bermasalah. Nah, bukan Pak Dadang yang memberikan solusinya, tapi antara kolaborasi si anak dengan gurunya. Oh, jadi seperti itu. Kita guru itu hanya memberikan jalannya, dan siswa itu datang solusinya dari siswa berdasarkan kesepakatan kita bersama dengan dia, yang memang sama-sama bisa dilakukan baik oleh gurunya untuk membantu dan membimbing siswanya, dan juga untuk siswanya. Itu posisi dijaga contohnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa, saya contohkan ada siswa yang kesianan. Nah, jika kita memposisikan kita itu di posisi penghukum, kemudian ada siswa yang kesianan, lari 5 guru ini di lapangan. Nah, itu kan tidak mempertimbangkan dari penjelasan kenapa siswa bisa terlambat, lari 5 putaran lapangan. Pembuat rasa bersalah. Nah, ini
kamu lagi. Sudah beberapa kali Bapak peringatkan jangan kesiangan lagi. Ini kan bahasanya jadi memelas semacam jadi mau seolah-olah membuat si siswa dia si Bapak itu sampai ditegur oleh kepala sekolah, oleh pengawas dan sebagainya karena saya yang suka kesiangan. Jadi iya saya salah. Kamu lagi sudah beberapa kali Bapak peringatkan jangan kesiangan. Ini contoh-contoh kata-kata yang dimana posisi teman. Ayolah ikuti peraturan sekolah ya, buat Bapak bangga. Lain kali jangan berbuat seperti itu lagi. Seperti itu kalau kita posisikan sebagai teman. Jadi ayolah, telah berterang atau orang mau ngobrol sama teman, artinya biasa yang berbeda. Ayolah ikuti peraturan sekolah ya. Tidak ada yang benar, buat Bapak bangga. Lain kali jangan berbuat seperti itu lagi. Ini untuk memposisikan sebagai teman. Kasus selanjutnya itu posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah dan tahu konsekuensinya, jangan diulangi lagi. Ini pemantau. Ya. Posisi manajer. Nah, apakah kamu tahu kesalahan kamu, peraturan sekolah apa yang kamu langgar dan bagaimana kamu akan memperbaikinya ini? Ya, jadi dari keseluruhannya kelima posisi itu yang paling baik digunakan itu adalah posisi kita sebagai manajer. Karena di sini kita tidak menyalahkan, tidak mencari kesalahan, tidak mencari kebenaran, tapi mencari solusi bersama. Itu untuk posisi ini posisi guru. Yang selanjutnya itu pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal, umum, dapat dibuat pernyataan positif, mudah diingat, sesuai kondisi di kelas, dibuat oleh guru dan siswa. Biasanya ini dibuat saat awal tahun pelajaran atau awal tahun semester. Biasanya membuat kesepakatan kelas itu. Kesepakatan kelas bisa dibuat dengan berupa pertanyaan universal umum, misalkan perhatikan barang-barang yang sudah dipakai atau dibuat dalam berbagai pernyataan positif di sini. Jangan membuang sampah pada tempatnya, mudah diingat, sesuai kondisi di kelas, dibuat kesepakatan guru dan siswa. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Jadi diskusinya dengan siapa? Antara guru, wali kelas dengan siswanya, baik guru maba ataupun guru kelas. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Nah tadi, misalkan kesepakatannya membuang sampah pada tempatnya. Nah jangan seperti ini, jangan buang sampah sembarangan, tapi kita kemas dengan kata yang kalimatnya positif. Membuang sampah pada tempatnya, yang lebih halus, lebih bisa diterima. Yang ketiga, menjadikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tadi karena membuang sampah pada tempatnya itu kan ada dari kebajikannya. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Ini sama dengan diskusi tadi. Jadi naskah bentuk si kesepakatan poin-poinan kita diskusikan lagi. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah pada kelas, pada sekolah. Sini perannya misal anak-anak sebagai apa, guru sebagai apa. Ya terakhir dari langkah-langkah keyakinan kelas itu meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apabila ini sudah terbentuk, misalkan dari 7 kita bikin 7 kesepakatan kelas karena sudah tidak terpakai, karena sudah aman, bisa diterapkan, kita ganti atau kita tambah atau juga bisa kurangi. Itu langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Nah ini tadi kan ada posisi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah untuk restitusi sendiri itu ada tahapan-tahapannya yang disebut dengan istilah segitiga restitusi. Nah seperti ini, seperti piramida. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya sehingga
sehingga mereka bisa kembali pada pokoknya dan dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, ini langkah-langkahnya seperti ini. Tadi yang langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Pada tahap ini kita itu membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi misal ada kasus siswa bolos wae, kita buat apa yang dia lakukan, perbuatannya itu bolos itu adalah sebuah kesalahan. Seolah-olah dia menyadari akan kesalahannya, dia tahu akan apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang salah. Bisa saja di sini menggunakan kata-kata seperti tidak ada manusia yang sempurna, semua orang pernah melakukan kesalahan, berbuat salah itu wajar, tapi ada konsekuensinya. Jadi kita mendorong agar siswa menyadari akan perbuatannya, terutama perbuatan kesalahannya. Itu untuk menstabilkan identitas, tahapan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan dasar manusia. Tadi si siswa sudah ditekankan, diarahkan untuk menyadari perbuatannya. Nah, lalu kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia itu. Jadi kenapa si siswa itu melakukan hal tersebut? Kenapa dia sampai berbuat seperti itu? Kenapa kamu bisa melakukan itu? Sana arahnya. Bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti apa alasan kamu sehingga melakukan hal tersebut? Terus menurut kamu apakah tindakan tersebut sudah sesuai dengan peraturan sekolah, kesepakatan kelas? Jadi tadi kan dibuat sadar adalah siswa akan perbuatannya, terutama perbuatan salah. Terus dicari alasannya kenapa dia itu melakukan hal tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Yang terakhir dari langkah-langkah segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan kelas. Apabila kita sudah menstabilkan identitasnya, sudah memvalidasi tindakannya itu, kemudian tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Prinsip yang kontrol bahwa pada dasarnya kita melakukan suatu karena termotivasi secara intensif. Ini motivasi, yaitu motivasi yang muncul dari dirinya sendiri. Bisa menggunakan kata-kata di sini, contoh nilai keyakinan kelas apa yang kamu langgar, dengan cara apa kamu akan memperbaiki kesalahannya, seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi tadi kan tahap pertama menstabilkan identitas, cari tahu kenapa dia seperti itu, kenapa dia melakukan itu, dan tanyakan lagi yang dilakukannya itu perbuatan baik atau perbuatan salah. Setelah dia mengakui perbuatannya itu tergolong perbuatan salah, tanyakan alasannya. Tadi memvalidasi tindakan. Kenapa dia berbuat salah? Kenapa dia sampai bolos sekolah? Kenapa dia sampai tidak mengerjakan PR? Yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelas. Nah, setelah divalidasi, setelah distabilkan dulu identitasnya, baru kita hubungkan dengan keyakinan kelas. Misal kita sudah membuat kesepakatan kelas, kamu tahu kita sudah punya keyakinan kelas, dia tahu Pak tidak boleh bolos atau harus mengerjakan. Paradigma dari kontrol, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan posisi kontrol. Mungkin yang bisa saya sampaikan terkait isi dari modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, mungkin sekarang kita bahas sekitar 20 menit untuk sesi. Apabila mungkin ada yang kurang jelas atau akan yang ditambahkan atau dimasukkan, silakan saya berikan. Dan ada yang mau bertanya kurang paham atau kurang jelas,
Nah, tadi penjelasannya sudah sangat jelas, akan tetapi yang saya tanyakan itu mengenai budaya positif tentang membuat kesepakatan kelas. Nah, ya itu apabila kita melakukan itu atau membuat kesepakatan kelas di kelas bawah, ya yang notabene itu kelas bawah itu membutuhkan arahan. Nah, ya saya ingin saya tanyakan bagaimana teknik dan caranya untuk mengarahkan anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas yang notabene masih membutuhkan bimbingan untuk menulis kurikulum. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kesepakatan kelas, penerapan kesepakatan kelas mungkin dari kelas bawah itu mengenai kelas bawah. Terima kasih. Ya, satu-satu saja dulu ya, mungkin ini saya bahas. Terima kasih kepada Bu Bisa tadi. Jadi di sini kan tadi ada dalam budaya positif itu ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, iya. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Ya. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa. Ya. Kalau peraturan hanya dibuat oleh sekolah, misalnya peraturan sekolah ya pihak sekolah yang membuatnya, peraturan pemerintah, peraturan kelas. Nah, kalau ini kesepakatan kelas dibuat oleh guru dan siswa. Berupa di sini tadi kan berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, mudah diingat sesuai dengan kondisi di kelasnya. Saya dulu pernah membuat satu kesepakatan kelas di kelas 5 di semester yang kemarin. Memang sih salah satu untuk membuat kesepakatan kelas itu mungkin perlu tingkat kedewasaan yang sudah bisa paham terutama akan kalimat-kalimat positif. Mungkin untuk kelas bawah kelas 1, 2, 3 mungkin belum terbiasa dengan tingkat kedewasaannya. Nah, salah satu solusinya untuk itu dilanjut mana itu Periksa kenapa? nah, saya punya
Pak ya tadi. Saya. Jadi kayak bagaimana penerapan keyakinan kelas di kelas bawah. Jadi kita tahu lah pasti memang jangankan kelas bawah 1, 2, 3, kelas 5 saja juga, 5, 6, 4, 5, 6 juga yang dikatakan kelas atas itu masih untuk tingkat kedewasaan, terutama dalam memahami kalimat misalkan bahasa yang kurang. Solusinya salah satu untuk membuat menerapkan keyakinan kelas, jadi kita bisa menawarkan dulu dari kan seharusnya si kesepakatan kelas itu muncul dari siswa bukan dari kita. Siswa yang menentukan masing-masing. Misalkan tidak merapikan barang yang telah digunakan itu munculnya dari siswa. Nah untuk kelas bawah bisa dari kita sodorkan ke dia. Misalkan kita membuang sampah pada tempatnya, misalnya itu. Terus merapikan kelas, makan di luar kelas, itu. Nah, kan tadi selain dengan tadi kata di sini buat pernyataan universal, buat dalam pernyataan positif tadinya. Gak apa-apa kalau kan dalam teknik pembahasan kesepakatan kelas itu siswa kita mendiskusi, siswa dikasih semacam not catatan, kemudian menuliskan ide-idenya terkait kesepakatan kelas, kemudian kita diajukan bersama, disepakati bersama, yang memang disepakati, yang tidak. Jadi tidak semua apa yang ditulis dari siswa kita sepakati. Ada yang kalau tidak masuk akal misalkan tidak. Contoh dulu pernah seperti ini, saya bikin pulang sekolah jam 11 itu kan tidak masuk akal, ya tidak mungkin diterapkan di kesepakatan kelas, walaupun itu datangnya dari kita disortir seperti itu. Nah untuk kelas bawah kita bisa ada buku kita yang gurunya yang menuliskan itu. Kemudian apa-apa yang ringan-ringan, contoh misalkan seperti membuang sampah pada tempatnya, rapikan kelas. Nah selain dari kata-kata seperti itu, kita juga bisa menambahkan dalam bentuk animasi, gambar. Nah misal ini kita di print atau mencari di Google bagaimana banyak gambar orang sedang membuang sampah ke dalam tong sampah, gambar sedang memperhatikan tempat sampah, memperhatikan barang-barang, gambar-gambar lain yang memang positif. Nah itu bisa juga karena kan karakter anak itu ada yang visual karena gambar, ada yang estetik, misalkan dia masih mah di pelajaran teh gampang masuk kalau melihat gambar. Nah saat dari orang yang siswa lima bisa belajar teh kalau dengan cara misalkan bermain di luar ruangan. Nah untuk kelas bawah untuk salah satu solusi penerapan pembuatan kesepakatan kelas ini yang memang notabene masih tingkat kedewasaan di bawah. Tadi selain dan pertama dari kita yang munculkan, kita tanyakan ke siswa nanti, kita ada dua misalkan membuang sampah pada tempatnya dan juga membuang sampah di kolong meja, misalkan mana yang baik dan mana yang tidak, boleh seperti itu. Oh ya bu, yang ini yang dibuang, kemudian kasih gambar lagi misal, terus piket sesuai jadwal, terus tidak piket setiap hari. Nah terus diberikan, jadi seolah-olah dia yang menentukannya. Nah karena memang dalam tulis mungkin belum kompeten siswanya, apalagi untuk kalimat-kalimat yang positif seperti kan kalau di sekolah kelas misal jangan buang sampah sembarangan, tidak boleh seperti itu, harus membuang sampah pada tempatnya seperti itu positif. Jadi jangan yang macam-macam menampung seperti itu. Nah selain itu tadi bisa juga ditambahkan dengan gambar di gambaran, jadi di TKT ditulis kalimat pertama misalkan tadi membuang sampah sembarangan, diperjelas tuh gambarnya. Apalagi kalau gambarnya bentuk animasi, itu akan mudah diingat. Oh iya siswa itu gak usah banyak-banyak lah, misal 5 atau 6, yang penting siswa tahu seperti apa keyakinan kelas itu dan dari mana keyakinan kelas itu. Jadi keyakinan kelas itu bukan peraturan, kalau peraturan
berdasarkan diskusi yaitu oleh guru dan siswanya sesuai dengan kondisi kelasnya. Kemudian kedua adalah pernyataan positif dan juga mudah diingat. Nah ini untuk kelas bawah saya rasa mungkin kalau melihat gambar akan lebih mudah diingat daripada mengingat kalimat ya seperti itu. Nah itu mungkin penjelasan untuk bagaimana salah satu triknya berbagi triknya untuk membuat keyakinan kelas di kelas bawah. Kalau kemarin mah waktu saya pernah melakukan kesepakatan kelas di kelas 5 yang sekarang kelas 6 tuh langsung mereka yang bikin dan mereka yang membuat kalimatnya dan karena mereka sudah mampu, sudah bisa baik itu dari membuat kalimat positifnya dan membedakan mana kegiatan yang baik dan benarnya seperti itu. Nah kalau belum mampu untuk tingkatan yang kelas bawah bisa seperti itulah. Jadi kita sodorkan, biarkan mereka memilih, kemudian kita perjelas lagi dengan bisa menggunakan gambaran seperti itu. Mungkin itu sekitar itu dari saya. Mudah-mudahan berpuas agar lebih lagi dari lagi dalam materi-materinya. Mungkin dari yang lainnya, kalau ada mungkin ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak yang sudah memaparkan materinya. Sungguh sangat memotivasi gitu Pak ya bagi saya pribadi dan mungkin umumnya untuk kita semua. Begini ya Pak, saya sangat terpacu untuk dapat mewujudkan budaya positif ya, terutama sedikitnya di kelas saya dan umumnya untuk di sekolah ini di SDN di Panjanggung ya Pak. Namun ada yang ingin saya tanyakan dari yang sudah tadi Bapak paparkan terkait segitiga restitusi ya Pak ya, segitiga restitusi dan posisi kontrol guru. Nah itu. Nah apakah dari segitiga restitusi itu hanya dapat diterapkan oleh kita sebagai manajer saja gitu? Apakah dapat diterapkan di posisi-posisi yang lain gitu Pak? Seperti itu. Ya, mohon penjelasannya. Ya, terima kasih. Jadi tentang posisi kontrol, ya, kontrol dulu dengan terkait dengan segitiga restitusi ya. Iya, dengan segitiga restitusi. Posisi ini kita bahas dulu adalah segitiga restitusi mungkin. Terima kasih kepada Bu Jadi segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta ini untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Di sini lebih kuatnya maksudnya jadi lebih bisa memperbaiki dirinya. Tadi pada tahapan-tahapannya tadi ada tiga tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelas. Jadi untuk segitiga restitusi ini erat kaitannya dengan kesepakatan kelas, keyakinan kelas, keyakinan sekolah gitu. Jadi seperti itu. Nah di sini di segitiga restitusi itu ada tahapan yang pertama menstabilkan identitas. Berbuat kesalahan dalam proses dari pembelajaran seperti itu. Kita ajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menyadari dia akan kesalahannya, dia akan apa yang diperbuatnya. Jadi misalkan tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian semua orang pernah melakukan kesalahan. Berbuat salah itu wajar. Ya itu. Tapi pasti ada. Kenapa kamu contoh misalkan kenapa kamu itu selalu kesiangan, apakah benar? Misalkan kita sebelum ke sana juga tanya dulu. Jadi validasi benar. Terus si kamu bolos, misal ada siswa sering bolos sebelum
langkah lebih lanjut kita tanyakan dulu, lantas si siswa itu suka bolos, oh iya kok betul. Nah kalau sudah ini stabil dan tahapan menstabilkan identitas. Nah kita lanjut lagi ke yang terakhir, validasi. Kita tanyakan kepada dia itu, ya kenapa kamu sampai bolos, kenapa kamu sampai tidak sekolah, kenapa kamu sampai tidak mengerjakan tugas. Tanyakan. Biarkan siswa itu mengeluarkan alasannya, biarkan si siswa itu berargumen, berpendapat bahwa dia melakukan hal tersebut karena ada alasannya. Karena tadi kan di stimulus respon dan teori kontrol juga semua perilaku ada tujuannya. Nah ini kita kesana, kita cari tahu apa yang dia lakukan itu atas dasar apa. Apa alasan kamu sehingga melakukan hal tersebut? Bahkan dia mengeluarkan argumen-argumennya. Setelah kita tahu alasannya, baru kita proses yang ketiga. Nah, di proses yang ketiga ini adalah untuk berusaha memperbaikinya. Namun bukan menyalahkan dan membenarkan apa yang kita ungkapkan, kita utarakan, tapi mencari solusinya di sini. Pada prinsip ketentuan bahwa pada dasarnya kita melakukan suatu karena motivasinya. Di sini menanyakan keyakinan, misalkan siswanya bernama Abi, misalkan, kenapa kamu bolos? Tahu kan kalau misalkan tidak mengerjakan tugas itu ada di dalam keyakinan kelas, atau begini, kamu sudah membuat kesepakatan kelas, sudah Pak, ada di poinnya itu, apakah ada yang melanggar apa yang kamu kerjakan melanggar keyakinan kelas? Ada Pak. Nah, itu. Jadi kita tanya ke sana. Setelah itu kita beri penekanan, jangan sampai dia mengulangi hal tersebut, dan juga beri tanyakan kepada dia apa yang akan dia lakukan agar tidak lagi melanggar kesepakatan kelas. Tawarkan kita. Jadi sebelum kita kasih solusi, tawarkan dulu, biarkan dia berpikir dan bisa menghasilkan argumennya untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Jadi nanti akan ketemu arahnya. Nah ini itu untuk prosesnya. Kaitannya dengan posisi kontrol tadi. Nah, kalau posisi penghukum di sini, akan kita sini dengan contoh ini. Nah, kalau posisi penghukum itu si guru tidak akan mempedulikan memindahkan argumen dari si siswa. Contoh, lari 5 putaran lapangan, udah mau tidak mau siswa harus lari. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Walaupun ini tidak mendukung, tapi mengarahkan siswa secara emosional merasa bahwa apa yang dia lakukan itu berakibat pada si gurunya. Kamu lagi, sudah berapa kali Bapak peringatkan jangan kesiangan. Jadi langsung pada hal yang dia lakukan. Nah, itu. Posisi teman tadi. Kalau posisi teman tadi, seolah dengan dia dengan kita itu, guru dengan murid itu setara. Jadi ada persoalan ini, Bapak kamu mau sampai kaki hukum dia, mau sampai kaki dia, saat itu. Jadi itu posisi teman. Yang selanjutnya untuk posisi pemantau. Nah, kalau pemantau di sini pasti dia akan berpacu pada aturan. Kamu kesiangan, tahu kan aturannya? Tidak boleh kesiangan, tahu pada itu. Tidak akan sama, ini juga tidak akan mendengarkan apa yang siswa alasannya tidak akan mendengarkan argumennya. Nah yang terakhir posisi manajer. Jadi di sini manajer itu ini. Nah, seorang manajer itu akan memberikan arahan, bimbingan dan dukungan kepada siswa untuk mempertanggungjawabkan. Nah ini kaitannya. Jadi mengarahkan siswa, mengarahkan murid yang membuat kesalahan agar timbul dari diri sendiri motivasi intrinsiknya, sadar kesadarannya bahwa dia itu melakukan suatu tindakan yang salah. Nah, sana. Jadi bukan dari kita bukan kata dia salah, bukan dari itu, dari dia, dari siswa yang muncul. Nah,
Yang bertanggung tindakan juga memberikan arahan untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Nah, jadi hanya tahu lah kita kalau di perusahaan manajer seperti apa, hanya duduk mungkin manajemen, oh ya ini ke sini seperti itu. Nah, untuk restitusi yang paling cocok, yang paling bagus dan sesuai diterapkan itu adalah saat kita memposisikan diri sebagai manajer, lalu proses penyelesaiannya itu dengan menggunakan segitiga restitusi yang pada akhirnya berhubungan dengan keyakinan kelas itu. Jadi untuk restitusi itu memang hanya di posisi manajer, karena seorang manajer itu yang memberi bimbingan dukungan kepada semua siswa. Jadi sanes menyalahkan, sanes membenarkan, sanes memberi solusi. Jadi tengah-tengah manajer dan manajer. Nah, kaitannya dengan restitusi tadi. Nah, itu mungkin untuk kaitan ke hubungan antara posisi manajer dengan segitiga restitusi. Mungkin itu bisa jelaskan. Sudah jam 1, ada lagi atau karena targetnya ini harus sampai jam 1. Tadi saya minta menambahkan pertanyaan mengenai segitiga restitusi, apakah hanya dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan di sekolah, dan apakah segitiga restitusi hanya bisa digunakan untuk masalah yang kurang baik atau negatif? Ya, Terima kasih. terima kasih Pak. Ya, untuk segitiga restitusi itu bisa dipakai, diterapkan di mana saja kita berada. Contoh pada menjadi manajer di sebuah perusahaan, kemudian karyawan-karyawannya ada yang bermasalah, lantas kita posisikan kita untuk menyelesaikan masalah itu dengan segitiga restitusi. Bisa ya, tidak hanya di lingkungan pendidikan untuk penerapan segitiga restitusi. Nah, yang kedua mungkin apakah ini hanya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang negatif? Ya, mungkin karena ini adalah suatu cara, suatu pola manajemen untuk bukan mencari kebenaran, yang untuk meluruskan, menstabilkan kalau kata teman-teman, untuk mengalihkan ke arah yang benar kembali. Jadi kalau misal begini, segitiga restitusi kita terapkan kepada contoh ada 2 kasus, yang suka bolos dengan yang hadir setiap saat. Kita terapkan di siswa yang hadir setiap hari misal. Nah, di langkah yang pertama menstabilkan identitas itu sudah tidak masuk. Karena apa? Karena dari ketiga langkah tersebut, awalnya itu adalah bagaimana kita bisa menstabilkan menyadarkan bahwa si siswa itu melakukan perbuatan yang negatif, perbuatan yang salah. Nah, kalau memang perbuatannya sudah sesuai dengan aturan, itu tidak akan berjalan dan tidak akan maju ke tahap yang selanjutnya. Jadi untuk penerapannya mungkin si ini hanya untuk meluruskan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang negatif atau kurang sesuai dengan aturan. Seperti itu. Kalau untuk aturan-aturan yang sudah sesuai mah itu hanya semacam motivasi lah, tidak ada restitusinya. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Mungkin terlewat tadi saya targetnya jam 1 ya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin tadi dari paparannya, kemudian tadi ada sedikit sharing dari Bapak Ibu yang mudah-mudahan tidak puas dan sehingga menjadikan motivasi untuk lebih bisa memperdalam lagi. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bukan untuk menggurui atau ya, bukan untuk saya kesempatan mungkin bisa atau mana filosofi tertentu, jadi hanya
berbagi, sharing untuk menumbuhkan budaya positif khususnya dan juga memajukan kualitas pendidikan di SD ini. Selain daripada apa saya menyampaikan apa yang saya dapatkan dari program pendidikan bergerak yang saya selama ini dan saya tempuh. Itu terima kasih sekali lagi untuk Bapak Kepala yang telah mengizinkan dan memberikan waktu kepada saya, kepada Bapak Ibu Guru yang telah mengikuti kegiatan ini dari akhir sampai awal. Pastilah banyak kekurangannya, baik itu dari penyampaiannya, dari kata-katanya ataupun konteks isi materinya. Yang kesalahan itu dari pribadi saya, yang benarnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tutup dengan acara ucapan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak yang telah memberikan paparan dari proses pembebasan CDP. Ini bagi yang benar-benar silakan belajar banyak ya di PNN itu bisa itu ada guru ini benar-benar punya belum PNN belajar bisa banyak untuk bertukar karena yang lebih mudah itu akan apa namanya kami itu dari situ dari belajar PNN dan CDP. Kalau yang kita maaf ya Pak pada Iblis sudah berfungsi. Jadi yang lebih mudah lebih sesuai contoh ya Pak Angkatan. Terima kasih semuanya. Itu saja dengan kesalahan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.